Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat Star, berikut skema gaji PNS yang dirombak dan beberapa jumlah tunjangan yang akan dihapus oleh pemerintah. Nah, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe Aku Star channel informasi tentang PNS, bantuan dan juga ASN serta program pemerintah yang berkenaan langsung dengan masyarakat kecil menengah ke bawah. Dan pastikan Anda berlangganan dengan mengaktifkan tanda lonceng. Pemerintah tengah menggodok formula baru skema gaji PNS atau pegawai negeri sipil. Implementasinya direncanakan secara bertahap mulai tahun depan 2021. Dikutip dari keterangan resmi Badan Kepegawaian Nasional BKN, Senin pada 7 Desember 2020, pemerintah berencana menghapus beberapa tunjangan dan menggabungkannya menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan dua jenis tunjangan saja. Perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat pasal 79 dan 80 Undang-Undang ASN dan mengarahkan penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen yang disimplifikasi atau disimpelkan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Jadi ini bertahap ya. Walaupun sementara ini Bapak Cahyokumolo masih akan ingin membicarakan ini kepada Menteri Keuangan, karena keputusan terakhir nanti akan melihat anggaran APBN atau anggaran dari negara. Diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah-daerah masing-masing penempatan PNS. Saat ini ada beberapa tunjangan yang diterima PNS, antara lain tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tukin, tunjangan makan, tunjangan beras, dan tunjangan kemahalan. Nah, tunjangan-tunjangan tersebut akan disederhanakan atau disimpelkan. Dikonfirmasi dari PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB, Teguh Wijanarko menjelaskan, berdasarkan formulasi gaji serta tunjangan PNS yang disusun sebelum pandemi COVID-19 periode 2018-2019 memang ada kenaikan. Meski telah mengajukan usulan kenaikan gaji PNS, tetapi semua keputusan menjadi ranah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Nah, secara substansial, perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem berbasis pada harga jabatan atau job price. Skema job price didasarkan pada nilai jabatan, di mana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Perlu diketahui bahwa pengaturan tentang pangkat PNS saat ini saling berkait dengan pengaturan tentang gaji PNS sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang gaji PNS, sebagaimana telah diubah 18 kali terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019. Begitu juga dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya.
jaminan tabungan hari tua PNS, jaminan kesehatan, dan jaminan-jaminan lain. Seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut tentu berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara, sehingga dibutuhkan upaya ekstra hati-hati dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam serta komprehensif, sehingga mampu menghasilkan kebijakan baru tentang pangkat, gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS agar nantinya tidak memberikan dampak negatif baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara. Dan formula ini akan terus dibahas dan akan dilaksanakan secara bertahap di tahun depan, di tahun 2021. Formulasi yang diusulkan saat ini adalah gaji disertai tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Gaji ditentukan dengan indeks pada masing-masing tingkatan jabatan, baik jabatan pimpinan tinggi, administrator, maupun fungsional. Demikian juga dengan tunjangan kemahalan yang ditentukan dengan indeks. Kami sendiri terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan memang benar menurut simulasi itu ada kenaikan gaji, tetapi semua penghasilan di luar gaji dan tunjangan dilarang diberikan. Dan kami juga berani menargetkan tahun depan harus sudah selesai. Sekali lagi, yang sangat menentukan dalam hal ini adalah Menteri Keuangan sebagai bendahara negara, bukan BKN, menurut Bapak Teguh. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin akan disederhanakan. Jadi tunjangan yang akan disederhanakan menjadi satu. Mudah-mudahan Anda paham, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.